Kita berdoa. Tuhan, mengenalmu adalah sebuah hal yang kami rindukan untuk terus bertumbuh. Karena melalui pengenalan akan Engkaulah, kami tahu mengapa kami ada di dalam dunia ini. Dan bagaimana kami hidup di dalam kami memiliki keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Oleh karena itu biarlah kami diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman. Bukan hanya untuk kami tahu ya Tuhan, tapi juga kami lakukan di dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ini semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Nah saudara, di dalam sepanjang bulan November ini, kita belajar dari Kisah Para Rasul. Harapannya adalah ketika kita tahu sejarah dalam Kisah Para Rasul ini, kita memiliki sebuah keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Dan tanpa terasa kita sudah mendekati akhir tahun, dan biarlah itu semua kita refleksikan di tengah-tengah apapun yang saudara sedang alami. Kita sedang dituntun oleh Tuhan. Tahun ini biarlah menjadi tahun yang bermakna bagi kita semua. Tema kita adalah pertimbangkanlah baik-baik. Dari pembacaan Kisah Rasul yang tadi sudah kita baca, saya akan highlight beberapa ayat saja. Kita buka lagi Kisah Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal 5, saya akan bacakan di ayat 29 sampai 32 yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 sampai dengan ayat ke-32. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dalam terjemahan baru versi yang kedua ya. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung Dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ayat 32, kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Nah, tema kita itu muncul dari ayat 35. Saya akan bacakan ayat 35. Sesudah itu, ia ini adalah Gamaliel, guru Paulus. Ia berkata kepada sidang itu, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang layak di dalam kehidupan kita? Sebuah pertanyaan mungkin ya. Bagi seorang Zarof Rikar, yang layak adalah uang yang nyaris 1 triliun di rumahnya, saudara. Luar biasa, mantan pejabat MA ini membuat sebuah gebrakan bagaimana 12 tahun dia menjadi maklar kasus, dan bagi dia yang layak itu adalah uang. 51 kilogram emas, pecahan dari dolar Singapura, dolar Hong Kong, nyaris 1 triliun. Bentuk keras, cash saudara. Kontainer box yang biasanya di rumah saya isi dengan buku-buku tafsiran, itu uang semua isinya saudara. Sebegitu banyaknya uang 1 triliun disimpan di dalam rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bagi dia yang layak itu adalah uang. Dan mungkin dia bisa bagi-bagikan kepada hakim-hakim lain saudara. Dan kita juga pantas bertanya, berarti selama 12 tahun ini mungkin banyak perkara yang dimenangkan oleh beberapa pihak itu hasil dari bribe atau suap. Apa yang layak bagi kita saudara? Bagi orang-orang yang punya anak-anak mungkin yang layak adalah ketika kita berhasil mendidik mereka, memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Bagi kita pasangan suami istri yang layak mungkin ketika kita memperoleh kebahagiaan sejati di dalam kita membentuk sebuah romantisme kepada pasangan kita. Jadi suatu tanda tanya besar adalah apa yang layak di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu perlu diuji. Nah ketika kita bicara pertimbangkanlah baik-baik, maka kita bicara tentang 3 hal. Apa yang perlu dipertimbangkan, mengapa itu perlu dipertimbangkan, dan bagaimana kita mempertimbangkannya. Mari kita mulai dengan yang pertama.
Apa sebenarnya yang dipertimbangkan? Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah bagaimana mulai dari pasal 5, Ananias dan Safira di ayat-ayat pertama, lalu ada rasul-rasul dibebaskan dari penjara oleh malaikat, lalu kembali mereka dipersidangkan di mahkamah agama yang disebut dengan Sanhedrin, dan di situ kita melihat bagaimana sebenarnya ada tekanan yang kuat sekali agar para rasul ini dibungkam mulutnya. Supaya mereka tidak lagi bicara tentang Yesus, menyebarluaskan Injil. Kisah para rasul menegaskan kepada kita, Injil itu pada abad-abad waktu gereja terbentuk saudara, itu seperti tsunami Bapak Ibu. Dia nggak bisa dibendung, dia nggak bisa dibelenggu. Oleh karena itulah kita mau belajar apa sih sebenarnya yang dipertimbangkan. Siapa Gamaliel yang mengintervensi ketika para pemimpin agama itu memperlihatkan kebenciannya kepada para rasul dan bahkan ingin membunuhnya. Nah, saudara, Gamaliel ini ada tokoh yang sangat dihormati. Dia adalah pemimpin, seorang Farisi, ahli Taurat, dan banyak sekali orang-orang yang hormat kepada dia. Maka yang dipertimbangkan adalah keberanian para rasul ini, saudara. Keberanian para rasul ini perlu dipertimbangkan. Karena waktu mereka di hadapan mahkamah agama, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa mereka itu akan memiliki sebuah hukuman mati pada ujungnya. Mereka tahu bahwa nyawa mereka itu di ujung tanduk. Tetapi mereka itu punya keberanian. Keberanian itulah yang membuat kenapa mereka berani berkata di ayat ke-29, jawab rasul-rasul itu, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketika mereka diinterogasi di hadapan mahkamah Sanhedrin itu, dengan kata lain kalau saya boleh memparafrase, gua lebih takut pada Allah daripada elu. Dia bilang gitu, saudara. Jadi ada keberanian di situ. Itulah yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk berdiri bersama dengan Tuhan. Keberanian untuk mengatakan salah, menyimpan uang, dipendam, untuk dibagi-bagikan saudara. Keberanian seperti itu perlu sekarang ini. Keberanian itulah yang membuat kita menjadi seorang yang berbeda dari dunia. Dan keberanian itu saudara, itu bicara tentang bagaimana sebenarnya kita itu menjadi seorang yang seperti pahlawan, heroes begitu Bapak Ibu. Maka yang dipertimbangkan baik-baik adalah sebuah keberanian yang lahir dari pemahaman yang baik tentang Injil yang sudah menyelamatkan. Dan itu yang kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita di marketplace. Ketika saudara berdagang, membuka toko, ketika kita mendidik anak-anak, ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Keberanian seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka itu menjadi hal yang fondasi. Ketika para rasul berani berkata-kata, takutlah kepada Allah, maka di situ keberanian itu menjadi sebuah pegangan yang kuat. Saudara, dari pasal 4 sampai pasal 7 sampai pasal 8, itu temanya cuma satu, penderitaan, penganiayaan, tekanan. Para rasul itu saudara, pada akhirnya mereka semua mati menjadi seorang martir. Seorang bapak gereja bernama Tertullian saudara berkata, darah para rasul, darah para martir ini adalah benih bagi pertumbuhan gereja. Keberanian, boldness sekali di situ. Maukah saudara dan saya pagi hari ini membawa hati kita kepada Tuhan untuk diberikan keberanian untuk kita taat kepada Allah daripada kepada manusia. Keberanian seperti itulah saudara yang perlu kita pertimbangkan baik-baik. Karena Injil diberitakan mulai dari 500 tahun lalu, reformasi, Martin Luther, Calvin, Zwingli, tokoh-tokoh reformator itu saudara, mengerti dengan baik betapa mereka menjalankan apa yang mereka putuskan di dalam kehidupan berdasarkan keberanian karena rasa takut kepada Allah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, mengapa ini penting? Mengapa keberanian ini penting saudara? Dan bagaimana sebenarnya keberanian ini dikaitkan dengan iman kita? Saudara lihat ayat yang ke-30
sampai ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, jawabannya jelas sekali. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat. Saudara, LAI terjemahan lama berkata menjadi pemimpin kalau tidak salah ya. Coba saya lihat dulu ya. Ya, pemimpin dan juru selamat. Terjemahan baru perintis dan juru selamat. Saudara, di dalam terjemahan lain kata perintis, pemimpin itu disebut dengan kata kapten, saudara. Ini menarik sekali. Kata ini saya ingin gali buat kita sekalian. Juru selamat kita tahu, menebus kita. Tapi perintis dan pemimpin itu erat kaitannya dengan satu kata erkagos dalam bahasa Yunaninya atau dalam bahasa Latinnya, saudara. Erkagos itu terkait dengan superhero, saudara. Dan ini dikaitkan dengan konteks Greko-Roman pada waktu itu. Orang-orang Helenis ini punya mitos-mitos, yaitu seorang bernama Hercules. Kita tahu itu, saudara ya. Dan Hercules itu dikaitkan dengan seorang yang penuh dengan archegos champion. Jadi dia penuh dengan kemenangan, dia itu adalah seorang tokoh pahlawan. Dan Yesus dikaitkan dengan itu. Menarik sekali. Dalam kisah para rasul ini, saudara, cuma 2 kali dikatakan archegos ini. 2 kalinya ada di Ibrani. Ibrani yang pasal kedua ayat 10, di situ fix your eyes on Jesus. Dikatakan oleh penulis Ibrani. Karena dialah archegos itu. Nah, ini terkait dengan mengapa kita perlu keberanian dan dikaitkan dengan Yesus. Karena tokoh kepahlawanan, saudara, itu punya plus minus. Plusnya mereka menjadi panutan, minusnya mereka jadi pahlawan karena punya kekuatan, betul? Kalau saudara nonton misalnya Spider-Man, Peter Parker, seorang anak muda dari Queen, kota New York, dia digigit oleh laba-laba yang punya radioaktif, dia punya kekuatan super. Tokoh-tokoh superhero atau pahlawan versi dunia ini, dia punya kepahlawannya karena ada kekuatannya, saudara. Kalau dia nggak punya kekuatan, dia nggak pantas disebut seorang pahlawan, betul? Bedanya apa dengan Yesus? Tokoh kepahlawanan Yesus adalah ketika dia punya sebetulnya kekuatan, tapi dia lepaskan itu. Di dalam Filipi 2, saudara, ayat 1 sampai dengan 11, dalam keadaannya sebagai manusia dia taat, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Dia meninggalkan keilahiannya dalam pengertian dia mau memeluk kerapuhan manusia, saudara. Jadi pertanyaannya adalah tentang mengapa kita perlu keberanian. Bukan karena kita itu berani dengan sebuah kegagahan perkasa kita. Tapi kita berani oleh karena kita bergantung kepada Kristus yang telah memberikan kita kekuatan. Jadi ini bukan sebuah spirit megalomania, saudara, yang berkata, oke, aku berani mati untuk Tuhan. Saudara, berani mati untuk Tuhan itu enggak cukup. Ready to die for Christ itu harus dibenturkan dengan willing to die with Christ. Itu 2 hal yang berbeda sekali, saudara. Karena banyak orang yang berkata berani ini, berani itu hanya sebuah pemahaman yang kosong tanpa keyakinan yang kuat. Itu problemnya. Ketika pertanyaannya mengapa keberanian ini harus dikaitkan dengan Kristus. Oleh karena saudara, ingat peristiwa di Getsemani ketika Yesus berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Saudara, orang yang berani kepada Kristus adalah orang yang punya ketakutan. Orang yang punya kekhawatiran. Bukan orang tanpa kelemahan. Makanya saudara, tokoh-tokoh seperti pahlawan di dalam masyarakat dan budaya kita berbeda sekali konsepnya dengan kepahlawanan yang Yesus tawarkan. Ketika Injil itu disebarluaskan, Bapak Ibu. Bedanya di masyarakat kita, di budaya kita, pahlawan itu enggak ada titik lemahnya. Pahlawan itu enggak boleh terlihat lemah. Itu sebabnya banyak hal-hal yang dimunculkan sebagai manusia besi,
Man of Steel, Superman misalnya saudara. Nggak ada celah. Tapi sebuah kepahlawanan dalam terang firman Tuhan. Dia merangkul kelemahan. Dia tidak meniadakan kelemahan. Tapi dari kelemahan itu kita lihat apakah kita bergantung kepada Allah yang memberikan kita kekuatan melampaui kelemahan dan ketakutan-ketakutan kita. Dan bukankah itu Bapak Ibu menjadi sebuah realitas yang penting pada saat ini, di zaman ini. Kenyataan bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita yang anti terhadap kelemahan, Alkitab menawarkan kelemahan, kekhawatiran, kerapuhan itu dirangkul dan kita bawa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan kita. Maka mengapa ini perlu dipertimbangkan baik-baik? Karena di dalam keberanian melalui kepahlawanan Yesus, arkegos itu saudara, kita bisa berani melangkah di dalam kehidupan ini. Kita bisa berani berkata, Tuhan, meskipun aku banyak struggle dalam hidup ini, tapi aku berani melangkah oleh karena Engkau ada di depanku. Oleh karena Engkau telah memikul salibmu terlebih dahulu. Aku berani oleh karena itu, bukan aku berani karena aku ini dan itu, tapi oleh karena Kristus yang sudah berdiri, berjalan di depan kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi kekuatan yang harus dipertimbangkan baik-baik. Gamaliel tahu bagaimana kisah-kisah pada masa lalu, ada gerakan-gerakan yang pada akhirnya kalau itu dari manusia akan musnah, tapi kalau itu dari Allah akan tetap. Dan bahkan dia memberikan pemahaman kepada Sanhedrin atau council atau mahkamah agama. Jangan-jangan kalian menentang Allah. Maka yang pertama kita belajar yang dipertimbangkan itu adalah sebuah courage atau keberanian. Takut kepada Allah dan tidak kepada manusia. Yang kedua kita belajar mengapa itu diberikan oleh karena Kristus telah lebih dulu menyatakannya kepada kita. Oleh karena Kristuslah figur kepahlawanan dan figur keberanian itu menjadi sebuah hal yang baru bagi kita, bukan versi dunia ini. Maka yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Supaya saudara dan saya dapat keberanian itu. Supaya saudara dan saya melatih keberanian itu, supaya di dalam Kristus kita sama-sama dikuatkan melalui semua hal yang sedang kita lewati saudara. Maka pertanyaan bagaimana itu dijawab di dalam ayat yang ke-32. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Saudara jawabannya sederhana. Saksi Kristus. Bagaimana kita mendapatkannya? Kita harus menjadi saksi Kristus. Izinkan saya mendaratkan ini secara konkret Bapak Ibu Saudara. Bagi kita orang-orang yang berani dan kita memperoleh keberanian itu dari Kristus Bapak Ibu, ada satu yang membuat kita bersuka cita di dalam keberanian itu. Adalah ketika kita melihat teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan untuk kita bisa melihat kalau mereka lemah kita kuatkan. Saudara tahu kenapa Yesus pada akhirnya berkata jadilah kehendakmu di Taman Getsemani. Saudara tahu apa yang membuat Yesus ketika dia menebus dan menyelamatkan kita, dia tahu dia akan mati di kayu salib. Dan dia tetap maju. Bukan karena dia Allah saudara, bukan karena pemahaman yang super seperti pemahaman dunia ini. Dia Allah iya tapi bukan karena itu, maksudnya begini saudara. Dia berani melakukan itu karena dia mencintai kita. Dia mencintai saudara dan saya. Itulah kesukaannya di dalam hatinya, meskipun peluhnya berkeringat saudara, di dalam doanya di Taman Getsemani, tapi karena cinta dia saudara kepada kita. Dia ingin menyaksikan bahwa ketika dia mendapatkan sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar, menebus dosa manusia, pada akhirnya alasan yang paling terutama adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Seorang saksi yang berani saudara, ketika kita mau menjelaskan Injil dan menghidupi Injil,
Itu ada sukacita oleh karena kita mau melihat bagaimana orang-orang lain yang binasa itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukankah itu menjadi sebuah semangat yang harus kita pertahankan? Saudara, gereja berdiri itu oleh karena darah Kristus. Gereja berdiri oleh karena banyak orang-orang yang sudah mati bagi Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, Kisah Para Rasul ini menjadi sebuah dokumen sejarah yang real bagaimana rasul-rasul pada akhirnya mengerti apa yang menjadi panggilan mereka. Bahkan Rasul Paulus, saudara kalau naik lagi ke Kisah Para Rasul berikutnya, saudara bisa melihat perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, misionaris Rasul Paulus. Ketika dia bersama dengan Silas, saudara bisa lihat bagaimana mereka memperoleh tantangan. Tapi ada satu hal yang membuat mereka bisa tetap maju dengan tantangan itu. Karena ada joy di dalam hati mereka. Karena mereka tahu bahwa Kristus itu telah menjadi segala-galanya bagi mereka. Di Kisah Para Rasul bahkan dikatakan Bapak Ibu, bahwa satu kali Paulus itu datang ke satu kota jajahan Romawi di Filipi, saudara. Dan di Filipi itu saudara ada sebuah, katakanlah kebiasaan begitu yang dijadikan bisnis pada waktu itu. Adalah ketika ada orang-orang yang dijadikan peramal, tenung. Dia bisa meramal, terus orang kasih uang, dan akhirnya disetor lagi ke orang yang punya budak begitu ya saudara. Ada seorang wanita budak itu saudara ya, dia punya roh tenung. Dan Paulus ketika lihat itu, Paulus tahu ini sebuah penipuan. Kembali lagi dia berani, dia bongkar Bapak Ibu. Dia bongkar sampai akhirnya bisnisnya itu ditutup. Dan orang-orang yang menggunakan si perempuan yang punya keahlian meramal tenung ini pada akhirnya bangkrut saudara. Nggak punya lagi usaha, oleh karena dibongkar oleh Rasul Paulus. Itu tantangan. Paulus berani melakukan itu. Dan pada akhirnya dia dipenjara. Dan sebenarnya Tuhan ingin mengutus Paulus kepada satu orang yang namanya nggak disebut, yaitu kepala penjara Filipi, saudara. Nah, saudara, ini satu dinamika bagaimana Injil itu bisa mempertemukan orang-orang yang Tuhan sedang nyatakan. Nah, melalui 3 hal ini kita pertimbangkan baik-baik, saudara. Keberanian kita untuk takut kepada Allah daripada manusia. Dan bagaimana itu dikaitkan dengan Kristus yang meneladankan sebuah keberanian yang berbeda dengan kepahlawanan yang kita tahu beredar di masyarakat. Dan bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus seperti para rasul yang pada akhirnya mereka tahu yang layak itu apa. Ketika kita lihat ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan. Itu yang layak bagi para rasul. Dan di ayat 42 dikatakan setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Apakah ada di dalam hidup kita saat ini mungkin Tuhan ingin memperkenalkan kita dengan seseorang di lingkaran kita yang paling dekat, keluarga misalnya. Ketika kita sedang belajar tentang sebuah courage atau keberanian yang berasal dari Tuhan untuk memberikan Injil Tuhan kepada orang-orang di lingkaran terdekat kita misalnya. Saudara, pernahkah kita berpikir seperti itu? Jangan-jangan Tuhan itu sedang membawa kita kepada seseorang yang sebenarnya dia siap menerima Injil. Maka pikirkanlah itu Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah pemahaman yang indah ketika saudara dan saya bisa mengkonkretkannya dalam pengalaman-pengalaman hidup ini. Nah saudara, saya ingin mendaratkan ini dengan sebuah katakanlah testimoni begitu saudara ya. Yang kalau kita punya keberanian dan kita langsung eratkan dengan Yesus dan kita menjadi saksi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita. Saudara, saya punya mama menderita stroke di usia 72 tahun saat ini. Tinggal dengan adik
dan terbaring di tempat tidur dengan kateter, masih bisa bicara. Cuman karena stroke ini sudah lama dia alami dan menyebar di berbagai titik di kepalanya, saudara. Jadi si mama ini punya memori pendek, dia nggak tahu, tapi memori yang dulu dia tahu, memori yang sekarang dia nggak tahu, saudara. Jadi dalam cerita ngobrol itu dia selalu ingat si A gimana, si B gimana. Terus kita bisa kasih tahu, oh si A, si B itu udah meninggal, Ma. Oh udah meninggal ya, dia bilang. Jadi ketika kita bersama-sama dengan anak-anak, saudara, di dalam hatinya itu ada sebuah gejolak bahwa dia itu perlu ketemu dengan satu orang family. Itu kakak iparnya sendiri, saudara ya. Dan dia konflik lama sekali dengan orang ini. Dan dia pengen sekali ketemu dan mengungkapkan bahwa dia itu salah. Dalam kondisi sakit stroke itu dia punya semacam kayak kegelisahan. Dan memang udah lama nggak omongan, saudara. Ya biasalah ya, keluarga kadang-kadang ada konflik, kadang-kadang ada cekcok begitu. Nah satu kali kami anak-anak kumpul dan kita telepon, kami panggil aturang begitu, saudara ya. Jadi si mama punya koko, punya istri. Dan kami atur supaya dia bisa datang ke rumah untuk menengok mama. Dia juga baru tahu mama ini sakit, udah sampai terbaring di tempat tidur. Udah tahu sakit tapi nggak tahu terbaring di tempat tidur dan nggak bisa berdiri lagi begitu. Semua aktivitasnya di tempat tidur, saudara. Dan akhirnya dia tahu dan oke, dia mau datang, saudara. Minggu lalu dia datang ke rumah adik saya. Dan dia kaget lihat mama yang badannya udah habis kurus begitu. Dan dia langsung spontan, nama mama saya Linda, saudara. Lin, dia bilang, Linda gitu. Dan mama itu ngelihat dan dia kenal banget gitu orangnya. Dan dia langsung kayak sedih sekali. Dan akhirnya mereka bisa pelukan dan akhirnya mama itu ngungkapin semuanya dan minta maaf. Saudara. Konfliknya runcing sekali. Sampai gak omongan bertahun-tahun begitu. Padahal saudara begitu, saudara. Dan akhirnya si tante kami ini juga menyadari bahwa mama itu benar-benar tulus meminta maaf dan dia memaafkan, saudara. Kadang-kadang dalam peristiwa-peristiwa kehidupan itu, kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada peristiwa-peristiwa seperti itu, saudara. Saya juga gak punya keberanian sebenarnya untuk menelpon karena ini tipe orang yang sangat ketus sekali, saudara. Jutek begitu, saudara. Padahal masih keluarga tapi memang udah gak lama omongan gitu. Tapi saya dan adik dan kakak juga berusaha untuk ayo ini penting. Karena siapa tahu mama dipanggil Tuhan begitu ya. Dan dia harusnya lega untuk bisa melihat orang-orang yang dibenci ataupun membenci dia. Dan itu saudara bisa dilakukan. Menarik sekali ini menjadi sebuah pemahaman bahwa di dalam sebuah struggle kita itu Tuhan juga bisa bicara. Nah kaitkanlah keberanian itu dengan hal-hal yang saudara dan saya sedang kerjakan. Kaitkanlah keberanian itu di tengah-tengah masyarakat kita yang pengennya abu-abu aja. Kaitkanlah keberanian itu dengan cara-cara kita melihat bagaimana anak-anak kita yang mungkin marah dan memberontak dengan kita. Dan kita kayaknya kaget ketika mereka usia yang sudah menentukan cara pandang sendiri. Dan kita kayak gak punya keberanian untuk menyentuh itu karena kita pengen rasa aman. Jangan, saudara. Masuklah ke dalam kehidupan anak-anak kita. Lihatlah mereka sebagai seorang yang sedang dalam sebuah struggle memahami siapa dirinya dan bagaimana mereka mengekspresikan pandangan pendapat-pendapat mereka. Saya kira ini penting dan sangat relevan bagi kita. Beranilah untuk berbicara kepada suami dan istri kita. Beranilah untuk berkata bahwa di setiap rutinitas kita, ketika kita pergi bekerja di kantor, menjaga toko dan pulang, ketika kita kembali ke tempat tidur kita. Beranilah untuk membicarakan hal-hal yang sederhana, tapi penting untuk kita bisa membuat relasi kita itu flourish begitu.
bertumbuh. Jangan cuman bisa kita ke tempat tidur tapi cuman balik badan di pasangan kita, kasih punggung sama punggung misalnya. Kita asik dengan handphone masing-masing, kita punya dunia masing-masing. Jangan Bapak Ibu. Mari, ayo kita kerjakan keberanian ini. Bukan hanya untuk kebaikan kita tapi juga untuk kebaikan orang lain. Maka ketika ini kita pertimbangkan baik-baik, kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Saya kira ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bawa pulang, menjadi sebuah pesan untuk kita jadikan bahan refleksi dalam hidup ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, punya courage yang dari Tuhan, kaitkan itu dengan Kristus yang menjadi sebenarnya Archegos champion itu saudara. Yang beda dengan yang beredar di sosial masyarakat budaya kita. Ayo kita berani bersaksi tentang kebangkitan Kristus dan kematian dan kebangkitannya, dan kaitkan dengan orang-orang di sekeliling kita. Supaya saudara secara nyata itu benar-benar bisa mengalami. Poin pentingnya ketika kita baca firman, belajar firman, adalah di kata mengalaminya. Apakah kita mengalami itu atau tidak? Saya mengalaminya saudara. Dan ketika saya membawa ini di dalam khotbah dan merefleksikannya, oh saudara, ini menjadi satu hal yang menyegarkan kita. Di tengah banyak rutinitas kita saudara. Maka ini menjadi sebuah PR bersama. Maukah saudara dan saya membawa ini kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau mempertimbangkan baik-baik keberanian yang ada di dalam Engkau. Aku mau takut akan Allah, bukan kepada manusia. Tuhan, aku mau mengkaitkan ini dengan Kristus. Ini bukan keberanian karena aku punya semangat megalomania begitu. Ini bukan keberanian seperti para motivator yang bilang, jangan takut. Tapi ini sebuah keberanian meskipun aku takut, meskipun aku khawatir, meskipun aku menderita. Aku rela oleh karena Kristus sudah terlebih dahulu merasakan itu semua. Nah, saudara, saya ingin menutup ini saudara dengan sebuah kisah nyata saudara. Kami punya guru sekolah minggu baru menikah, pasangan suami istri. Lause begitu saudara ya. Masih muda, mereka menantikan anak pertama. Lahir anak pertama baru seminggu saudara. Si ibu ini, si mamanya, Lause kami ini saudara, dia mengalami kejang-kejang. Pasca kelahiran, kalau bagi seorang wanita kejang-kejang itu bahaya saudara. Jadi pagi hari dia udah kejang sampai 5 kali, dipanggil telepon ambulans, selama 30 menit belum ada ambulans saudara. Mulutnya itu udah berbusa, lidahnya udah pelok. Suaminya panik saudara. Entah gimana dapat ambulans dari RT RW situ saudara. Lalu masuk ke rumah sakit Polri, tensinya tinggi sekali. Nah, ini sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh si suami ini saudara. Masih muda. Ditanya dokter ada riwayat darah tinggi? Enggak ada. Ini itu hari Minggu kejadiannya saudara, jam 7 pagi. Kami lagi kebaktian pertama, habis itu dapat WA banyak masuk, terus saya ke IGD. Dari IGD itu menyarankan supaya masuk ICU. Tapi ICU-nya penuh saudara. Bayangkan ICU-nya rumah sakit Polri yang segitu gede, penuh. Rumah sakit Polri di Jatinegara itu ICU-nya ada 3 saudara, kamarnya 3, penuh semuanya. Waiting list dia. Jadi dia masuk di IGD. Jadi udah ada ventilator tuh yang kayak empeng saudara masuk ke mulutnya. Suaminya tuh kayak nangisnya udah kayak menjadi-jadi, dia gak tahu kenapa ini bisa terjadi. Anaknya yang bayi itu saudara harus menyusui tapi karena kondisi gak bisa. Jadi si mama dari perempuan dan si mama dari laki-laki merawat si bayi ini. 2-3 hari di IGD, hari keempat ada kamar 1 bisa masuk slot ke ICU, dirawat di ICU saudara.
kita tuh sampai, wah ini kita bisa kehilangan dia nih. Karena memang kondisinya gawat sekali. Tapi anugerah Tuhan Bapak Ibu. Meskipun ada hal-hal yang mungkin juga dia rasakan juga. Mungkin ada semacam gejala stroke ringan begitu saudara, tapi dia berhasil melewatinya. Ketika semua alat-alat yang dipasang itu berangsur-angsur dicabut Bapak Ibu, ketika kita boleh besuk dan lihat, karena bagi seorang pendeta pasti bisa masuk saudara ya, tinggal ngaku aja pendeta gitu saudara ya. Kalau nggak percaya ya kasih KTP-nya, emang KTP saya pendeta begitu saudara ya, ya boleh masuk. Dan dia mengenali saya gitu. Tapi dia belum banyak respon, tapi ini satu anugerah banget. Di satu sisi kami bergumul karena ini sepasang guru sekolah minggu, satu sakit, yang satu pasti akan merawat. Kami kekurangan 2 orang guru sekolah minggu saudara. Guru sekolah minggu kami cuma 4, anaknya 30 saudara yang dilayani. Wah betul-betul satu hal yang, oh Tuhan tolonglah, pergumulan banget ini. Maka keberanian itu saya ingin kaitkan dengan hal-hal seperti ini saudara. Suaminya juga berani untuk kayak membuka dirinya sebenarnya kenapa dia bisa seperti itu. Ternyata faktornya kecapean saudara. Kelelahan sekali, mengurus anak itu lelah sekali. Makannya juga mungkin gak teratur, kecapean. Akhirnya bisa terjadi seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bukan mendramatisasi sebuah pergumulan dari pasangan guru sekolah minggu, enggak. Tapi yang saya mau tekankan adalah semua kita punya story masing-masing. Coba kita relatekan itu dengan bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan saya kira itu menjadi sebuah hal yang relevan, bukan? Mari saudara, pertimbangkanlah baik-baik hal ini. Sebuah keberanian, takut kepada Allah bukan kepada manusia, dan sebuah keberanian di mana kita bisa mengkaitkannya dengan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan sebuah keberanian bagaimana kita bisa bersaksi pada akhirnya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang akan Injil, dan bagaimana banyak orang yang sekarang ini stres dan depresi sekali menghadapi isu-isu kehidupan. Biarlah ini menjadi sebuah kekuatan bagi saudara. Biarlah dalam sepanjang bulan November ini saudara memahami bagaimana sebuah kitab-kitab para rasul ini membukakan kepada kita bagaimana Injil itu mendobrak sifatnya dan bagaimana keberanian itu diperlukan untuk kita bisa sama-sama hidupi. Maukah saudara mengalami ini bersama dengan keluarga, orang-orang dekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, pada akhirnya kami tahu yang harus dipertimbangkan adalah tentang sebuah courage atau keberanian. Tapi bukan sembarang keberanian, karena keberanian ini berasal dari Tuhan. Keberanian inilah yang akan membuat kami takut akan Allah dan bukan kepada manusia. Dan keberanian ini juga perlu kami kaitkan dengan Kristus. Karena pertanyaan mengapa juga penting, bukan terkait hanya apanya. Mengapa ini perlu kami pertimbangkan baik-baik? Karena Kristus mendefinisikan ulang tentang keberanian untuk menjadi tokoh pahlawan di dalam kehidupan kami. Bukan seperti yang ditawarkan dunia. Kepahlawanan dunia hanya karena kekuatan mereka bisa menjadi pahlawan. Tapi Kristus justru di dalam kelemahan pun menjadi tokoh kepahlawanan yang hebat bagi kami. Maka kami mau belajar untuk melatih ini. Berikan kami iman supaya kami berani juga bersaksi. Karena ini kunci bagaimana kami bisa berhasil. Mempertimbangkan baik-baik adalah ketika kami melihat Injil itu betul-betul bisa disebarluaskan melalui berbagai tekanan. Kekristenan sudah terbukti dalam sejarah bahwa kami semakin dibabat, kami semakin merambat ya Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah PR bagi gerejamu. Bagaimana kami melatih keberanian-keberanian seperti ini untuk kami pertimbangkan baik-baik. Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman
di dalam keseharian hidup kami. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati gembala sidang, berkati pengurus, aktivis, supaya kami bisa sama-sama menghidupi hal-hal yang penting ini. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memohon semua ini. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Frans Pasaribu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya kita membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini kita diingatkan untuk selalu mempertimbangkan baik-baik sebelum kita mengambil keputusan. Saudara, saya dan saudara kalau melihat berita dalam minggu-minggu ini, ramai berita tentang judi online. Dan ternyata mungkin sebagian saudara tidak merasa relate dengan urusan ini, tapi ternyata yang terkait, yang terkena dampak ini anak-anak juga di usia rentang sampai 20 tahun ya. Dan jumlahnya enggak kira-kira ya. Kalau dari tahun 2017 saya baca dari PPATK punya website, itu hampir 500 triliun. Tahun 2023 yang lalu 327 triliun. Enggak main-main saudara. Dan dengan handphone, orang dengan mudah diperdaya untuk jumlahnya juga nggak besar-besar, ada yang 10.000, 100.000, puluhan ribu, tapi nominalnya besar. Nah, kenapa orang bisa begitu gampang akhirnya tidak mempertimbangkan dampaknya, akhirnya terkait utang dan sebagainya karena judi online ini. Kita harus mengingatkan juga orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita sekarang semua sudah melek teknologi dan semua memungkinkan dengan sebuah alat yang namanya handphone. Jadi kita harus hati-hati, dan mirisnya adalah yang terdampak kebanyakan orang-orang di ekonomi ke bawah, bukan yang ke atas. Dan servernya katanya bukan di Indonesia, tapi ada di Filipina, ada di Kamboja, di luar negeri sana. Jadi doakan pemerintah supaya tidak tebang pilih ya, yang ada orang-orang terkait tertentu yang nggak punya backingan, nggak punya apa, lalu dipenjarakan, tapi yang punya posisi tidak digubris dan sebagainya. Nah, ini perlu sama-sama kita doakan, karena ini semua terkait dengan ketika orang mengambil keputusan, mempertimbangkan, pikiran cuma main-main, nggak taunya akhirnya jadi terikat di dalam judi online. Kita mau akhiri dengan satu pujian tadi. Kalau kita lelah, kalau kita kacau, kalau kita banyak pergumulan dan kita menderita, harap menderita bukan karena dosa, tapi menderita karena nama Tuhan Yesus, saudara harus bersukacita, berbangga seperti para rasul. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah seperti pujian nomor 2, kita selalu memandang kepada Kristus. Amin, saudara. Pandanglah pada Yesus. Kita naikkan pujian ini, lalu kita akan akhiri di dalam doa penutup. Lelah dan kacaukah jiwa, semua gelap gulitakan, bahagia dan bebas bagimu, terang
Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi surah oleh sinar kemuliaannya. Dari mati ke hidup, dari mati ke hidup, bahkan ikut jejakku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi surah oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa, segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi surah oleh sinar kemuliaannya. Oleh sinar kemuliaan, oleh sinar kemuliaannya, oleh sinar kemuliaan, oleh sinar kemuliaannya. Mari kita berdoa. Kiranya puji-pujian ini selalu mengingatkan kami ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup rumah tangga, relasi, usaha, pekerjaan, apapun itu. Ingatkan kami untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik-baik, supaya kami tidak mengikuti emosi kami ketika mengambil keputusan, supaya kami tidak didorong oleh rasa kebencian dan kedengkian, kepahitan di dalam mengambil keputusan, juga di dalam hawa nafsu duniawi. Tuhan, biarlah seperti para rasul, keberanian memberitakan Injil, keberanian menceritakan siapa Yesus Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat, Tuhan, Nabi, Imam bagi setiap orang percaya, Raja bagi kami, pemimpin kami. Kami juga boleh menerapkan dalam hidup kami masing-masing. Ketika kami berelasi dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga inti maupun sanak famili kami, ingatkanlah kami supaya kami menempatkan Kristus menjadi contoh teladan kami. Dalam setiap kesulitan pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, bukalah jalan keluar. Dalam pengambilan keputusan penting dalam hidup sementara di dunia, Tuhan juga mendampingi dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita seperti para rasul, bahkan ketika saat menderita sekalipun, mereka boleh bersuka cita, karena bukan menderita karena dosa, kesalahan, kemalasan, kedegilan, tapi menderita karena Kristus. Demikian juga kami ketika kami menjalani hari-hari kami, yakinkan dan kuatkan kami bahwa kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, anak, cucu, menantu, keluarga besar juga gereja Tuhan di tempat ini. Kami tidak salah melangkah, karena kami melangkah bersama dengan Engkau menuju sorga mulia. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, pengurus, dan setiap kami dalam 1 minggu ke depan. Apapun kegiatan, keputusan yang akan kami ambil, Tuhan, Engkau ada di sana. Beri bijaksana dalam pengambilan keputusan, usaha, pekerjaan anak-anak-Mu,
rumah tangga, relasi, apapun itu. Banyak yang ingin kami doakan, ajar kami terus bergumul di dalam doa. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman kepada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.